awan putih itulah alam setelah kematian. Wallahu alam, Des. Terus yang kamu lihat orang berseliweran, jalan nggak tentu arah. Kamu tahu itu siapa? Itu adalah roh-roh orang-orang yang sudah mendahului kita. Jadi mereka itu dikumpulkan di suatu tempat, mereka berseliweran tidak tentu arah, karena itulah roh kita. Jadi ketika kita wafat, mereka itu menunggu doa-doa kita, mereka berjalan ke sana ke sini nggak tentu arah, ya karena mereka nggak punya arah. Jadi setelah kita kematian itu, mereka nunggu hari akhir itu, mereka tidak tentu arah. Yang mereka jalan itu, mereka menunggu doa-doa dari keluarga, suami dari istrinya, istri dari suaminya, dari anak-anaknya gitu, kata Uwa. Itu Des, gitu. Jadi bersyukurlah kamu diperlihatkan seperti itu. Untuk apa? Untuk kamu supaya menyadari apa yang sudah kamu lakukan, kesalahan-kesalahan yang dulu kamu coba perbaiki gitu. Terus mencoba lebih baik lagi, imannya diperkuat, sholatnya dipertegas lagi, zikirannya tidak boleh lepas gitu. Terus sholawat nabinya itu yang saya ingat. Sholawat nabinya nggak boleh lepas dari mulut. Jadi nggak boleh lepas dari mulut kita, karena nanti ketika kita wafat di akhirat nanti, meskipun timbangan kita berat katanya ya di akhirat itu, misalkan timbangan kita berat di hal yang buruk, tapi kalau karena kita sering bersolawat, itu insya Allah Des, Rasul tuh akan menolong kita gitu, Nabi itu akan menolong kita. Jadi mereka nggak tentu arah, nggak bertabrakan, nggak saling nyapa menurut kamu, terus nggak kelihatan laki, perempuan, itu karena Allah tidak menginginkan itu. Allah cuma ingin menunjukkan ke kamu, tapi tidak boleh kamu detail tahu sampai lihat muka-mukanya, tidak boleh. Karena saya bisa ria seperti itu. Saya bisa ria nanti ke orang lain, mukanya orangnya seperti ini loh gitu. Mukanya orangnya begini. Itu saya tidak boleh. Makanya sama Allah ditutup mukanya gitu kan. Ya Allah, astagfirullah gitu kan. Terus bapak saya bilang gini, Des, nanti setelah ini kalau seandainya kamu lebih peka, seandainya kamu lebih ada sesuatu nih, misalkan menemui sesuatu yang janggal dan bersifat astral, jangan kaget, terima itu sebagai anugerah. Kita tuh seperti dikasih pedang Des, keris pedang sama Allah. Mau dipakai apa itu pedang? Dipakai hal buruk kah atau dipakai hal jelek? Kalau itu dipakai hal jelek bisa membunuhmu, tapi kalau itu bisa bermanfaat dengan kamu dan bermanfaat dengan orang lain, gunakan. Papa bilang gitu. Jadi nanti nih nasab kamu nih, kamu kalau makin peka, gunakan untuk hal yang baik. Kalau bisa untuk cari uang, tapi tidak untuk menyakiti. Kalau kamu bisa mengobati orang, obatin, tapi tidak untuk mencelakai. Gitu Papa bilang. Wah juga sama. Des, wah kasih jikiran nih. Sholat malamnya rajin ya, mulai dari sekarang ya. Wah bilang gitu. Nih, wah kasih jikiran. Sebetulnya yang beliau kasih jikirannya bukan jikiran yang jelimet yang kayak gimana. Sebetulnya hanya bacaan-bacaan biasa kita sholat, Al-Fatihah, ayat kursi gitu kan, Anas gitu, Al-Ikhlas gitu-gitu ya Mang sampai sholawat Rasul, sholawat Nabi gitu. Itu tidak boleh lepas. Kalau saya sholat malamnya harus diperkenceng sama sholat taubatnya. Bukan berarti ngomong seperti ini tuh kamu berdosa besar terus kamu harus bertobat, tidak. Tapi yang namanya kita memperbaiki diri, apa salahnya? Jadi Allah tuh pengen kamu punya bekal nanti ketika pulang. Jadi manfaatkan waktumu selama di dunia, gitu kata Uwa. Iya Wak, terima kasih. Setelah itu Mang setelah itu tuh, setelah kejadian itu, disitulah saya mulai peka sama, misalkan saya masuk ke ruangan seperti ini aja, saya masuk ke ruangan ini, ada apa, saya bisa ngerasain. Terus saya kenal nih, misalkan saya kenalan ya, saya salaman sama Mang nih, maaf ya, misalkan Mang itu ada niat jahat sama saya, tiba-tiba tuh saya langsung deb gitu di telinga saya tuh, awas hati-hati sama orang ini, awas hati-hati sama orang ini gitu. Atau misalkan orang ini auranya bagus nih, tapi perlu ditolong nih Des, dia lagi ada masalah gitu. Saya tiba-tiba yang ngelihat nih orang masalahnya apa ya, saya iniin, oh masalahnya ini gitu. Nah terus misalkan masuk ke ruangan ada makhluknya,
Itu saya kalau saya mau ya, kalau saya mau. Jadi karena saya tidak terlalu mengasah, jadi saya mengasahnya ke udahlah buat diri sendiri aja lah gitu ya. Udahlah buat diri sendiri untuk ini sendiri aja lah gitu. Saya nggak mau ngasah untuk kayak sampai diapain gitu kan, sampai harus bertapa begitu, enggak lah ya. Saya cuman pas nemuin hal yang gaib nih atau makhluk astral gitu, saya cuman gini, apa ya ini? Oh kamu gitu. Nanti dia ketawa atau misalnya ada yang mau diomongin nggak ke saya, nanti dia ngomong. Tapi kalau orang makhluk itu tidak mau ngomong ya enggak. Atau misalkan saya lagi nggak mood nih, nggak enak badan, saya lagi berantem gitu sama siapa gitu, terus saya nggak mood lah, intinya saya nggak mood lah. Ya saya nggak bisa mendeteksi gitu, kasarnya nggak bisa apa sih ini gitu, ini apa gitu. Saya lebih ke bodoh lah gitu, artinya bodoh amat gitu, ya udah nggak gitu. Selalu yang muncul makhluk-makhluk mengerikan atau seperti apa? Macam-macam. Nggak takut ya? Enggak. Tadinya awal-awal takut. Awal takut jreng gitu kan, karena dia langsung dep gitu. Ya ini contohnya kayak misalkan saya main ke rumah teman. Di rumah teman saya itu ternyata ada kuntilanak. Saya kalau ngomong ke anak-anak kan Miss Kety, supaya anak-anak nggak takut gitu kan, Miss Kety untuk kuntilanak. Pocong itu pocica, saya bilang gitu, karena supaya anak-anak tuh nggak ke-trigger mamahnya nih cerita hantu apa gitu gitulah ya. Itu teman saya tuh rumahnya di belakang rumah gitu, ke rumah teman. Terus saya, hey, ini kamu siapa gitu. Nanti dia cerita. Aku tuh begini gitu, karena waktu itu saya ngelihat Miss Kety-nya tuh ininya baju putih, ini berdarah gitu kan. Aku begini gitu kan. Oh ternyata pas saya tanya itu itulah sama Nippon, orang Jepang. Terus setelah itu dan katanya ya jasadnya ada di situ gitu, terkubur di situ gitu, tidak dimakamkan gitu. Nah itu yang inilah ya, yang perintilannya lah, saya jadi lebih peka. Nah ada 2 kejadian Mang E yang kalau menurut saya ini sebetulnya agak berhubungan dengan koma saya gitu ya.